Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Anwar Butha dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matlaul Anwar, Banten. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin jawaban saya dalam UTS mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Bapak Agus Deni Kencana, SSOS MSI. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Dan filsafat komunikasi adalah pemahaman tentang konsep-konsep seperti kebenaran, makna, pengetahuan, dan pengembangan dalam komunikasi. Nah, jadi seperti ini. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur kehidupan kita. Nah, di mana kehidupan kita itu perlu adanya prinsip. Seperti kita akan melangkah ke depan, seperti apa. Kita akan mundur ke belakang seperti apa. Nah, kita perlu memahami konsep-konsep tersebut dan kita perlu belajar terkait konsep-konsep dalam etika tersebut. Selanjutnya adalah filsafat komunikasi, di mana filsafat ini memahami tentang cara berkomunikasi dengan baik. Seperti contohnya misalkan bagaimana caranya kita agar memberikan sebuah pemahaman kepada orang lain, agar orang lain dapat memahami apa yang kita sampaikan, agar tidak terjadi miskomunikasi, dan agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Filsafat dan etika saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Nah, etika merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral, sementara filsafat menyediakan kerangka kerja teoritis dan pemikiran kritis yang diterapkan dalam konteks etika. Nah, jadi seperti ini. Kita sekarang mempelajari etika. Nah, etika itu adalah cabang dari filsafat. Nah, secara tidak langsung kita sekarang sedang mempelajari yang namanya filsafat, kawan-kawan. Jadi, secara tidak langsung dan hal itu terus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita selama kita menerapkan etika dalam kehidupan kita, nah, selama itu juga kita telah menerapkan yang namanya ilmu filsafat dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, mempelajari filsafat dan etika komunikasi itu penting karena itu membantu kita memahami dasar-dasar komunikasi manusia, mempertajam pemikiran kritis dan praktis komunikasi, dan menghormati prinsip-prinsip moral yang terikat dalam interaksi manusia. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena selama kita hidup, kita pastinya perlu memiliki etika dan moral. Nah, untuk apa etika dan moral kita? Untuk menghargai orang lain. Agar apa? Agar orang lain juga dapat menghargai kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ingin dihargai oleh orang lain, tapi kita tidak mempunyai prinsip dan moral etika dalam kehidupan kita. Nah, itulah gunanya kenapa kita perlu memahami etika dalam komunikasi. Etika dikatakan sebagai bagian dari filsafat, karena etika melibatkan penerapan pemikiran dan analisis filsafat terhadap pertanyaan-pertanyaan moral dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Nah, sesuai dengan apa jawaban saya tadi, yaitu etika itu adalah cabang dari filsafat. Jadi apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang yaitu etika, nah itu adalah bagian daripada filsafat. Nah, kenapa etika disebut cabang dari filsafat? Karena etika sendiri itu adalah isi daripada kerangka-kerangkanya filsafat. Jadi ketika kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, misalkan kita ingin bertemu dengan orang, tapi kita malu untuk menyapanya, namun kita dengan etika kita memberikan sapaan dengan lugas, yaitu dengan misalkan kita mengucapkan dengan Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, seperti itu kita sudah menerapkan etika dalam kehidupan kita. Nah, etika itu adalah cabang daripada filsafat. Nah, perbedaan antara filsafat dan etika, nah itu dapat disimpulkan secara berikut, kawan-kawan. Nah, filsafat adalah bidang yang lebih luas dan mencakup studi tentang berbagai aspek kehidupan dan realitas secara umum. Nah, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang memfokuskan pada studi tentang prinsip-prinsip moral. Nah, fokusnya filsafat mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, pengetahuan, logika, dan berbagai topik filosofis lainnya. Nah, sedangkan fokusnya etika lebih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan moral dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia tentunya. Nah, tujuan daripada filsafat yaitu untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang alam semesta dan kehidupan manusia secara umum.
Nah, sedangkan tujuan daripada etika adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moral yang membimbing tindakan dan keputusan kita. Nah, filsafat menggunakan pendekatan metodologis yang lebih luas dan abstrak, melibatkan pemikiran logis, argumen filosofis, dan analisis konseptual. Nah, etika lebih fokus pada penerapan konsep-konsep moral dan konteks kehidupan nyata, dan mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan-tindakan kita. Nah, itu adalah poin-poin yang saya jawab dalam mata kuliah. Nah, itu adalah poin-poin yang saya jawab dalam UTS mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.